Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk di kitab ini. Kitab dari gambarnya ini, Pak, yang kita sudah tahu, ini khuf, sepatu atau alas kaki yang terbuat dari kulit. Alas kaki yang terbuat dari kulit yang kuat dipakai berjalan namanya khuf. Seperti ini salah satu contohnya, khuf. Ya. Hampir semua buku-buku fikih, kitab-kitab fikih para ulama bahas tentang masalah ini. Dan kalau dikumpul semua hadis, tidak kurang 50 hadis tentang masalah khuf, tentang masalah mengusap kaki, ya, mengusap sepatu. Bahkan Imam Al-Bukhari, ya, membuat satu bab dalam kitab sahihnya, dan ini juga yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam babul mashi alal khuffain, bab tentang mengusap di atas khuffain, karena dua sepatu, dibuat satu bab. Dan ini ijma' ulama tentang masyhurnya, baik Quran maupun hadis, dan ijma'nya para ulama disepakati tentang ini. Kecuali ada sebagian dari kaum muslimin, tapi itu tidak merusak ijma', yakni Syiah Rafidah. Itu agak aneh itu penolakannya, karena yang banyak meriwayatkan tentang masalah khuf ini Ali bin Abi Thalib, sementara imamnya Syiah mengatakan Ali, dan Ali yang meriwayatkan, tapi mereka menolak. Dan ini banyak sekali hikmah pembahasan di kalangan para ulama. Kenapa dibahas tata cara bersuci, ya? Jadi pembahasan kita yang lalu dipotong 2 pekan yang lalu itu adalah bab tentang doa sesudah berwudu, dan selesai pembahasan tentang berwudu, kita masih bab tahara, bab tentang bersuci, tapi bersucinya dengan mengusap doa. Mungkin bapak-bapak masih ada yang asing tentang masalah ini, masih ada yang merasa aneh tentang masalah ini. Padahal kalau kita sebagai pengikut sunnah boleh melakukan khuf, mengusap khuf di sebagian wudu kita pada saat berwudu, ya. Terutama bagi yang musafir, ya. Mungkin karena kita ini belum terbiasa, sehingga ya belum dianggap sebagai sebuah pembahasan kebutuhan. Padahal sunnah tidak kurang dari 50 hadis tentang pembahasan itu. Kita mulai dari pembahasan ini. Ini saya mulai dulu, ya. Saya masuk dulu hadis ini. Ini hadis pertama yang diangkat oleh Imam Bukhari, ya. Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ini hadis Anil Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu an, seorang sahabat yang tadinya sebagai seorang budak dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Terkenal ini, Pak, Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, seorang diplomatik terkenal, juru diplomasi ini, Pak. Tidak kurang dari
4-5 kali diplomasi berhasil dipimpin oleh Al-Mughirah ini. Juru berunding, juru dakwah yang sangat terkenal dalam bentuk perundingan dengan orang kafir. Ketika di Persia kepada Yamamah, itu berhasil menundukkan kaum Persia itu dengan diplomasinya, Pak. Dan ini tidak gampang dilakukan oleh setiap orang. Ada bakat-bakat orang bisa, ya semacam kalau orang mau pengantin itu, Pak, mak duta istilahnya. Tidak gampang, tidak semua orang bisa itu. Pakai bahasa-bahasa pendekatan, sikap-sikap pendekatan, menghadapi orang-orang tertentu dengan gaya tertentu. Banyak dikeluarkan hadis dari Al-Mughirah itu, Pak, sombong di atas kesombongan. Kalau orang sombong dihadapi, beliau bersikap seperti orang yang sombong. Ini hadis dari Al-Mughirah. Ini pelayannya Nabi SAW, sahabat Nabi yang paling setia dan paling dekat dengan Nabi. Hampir rahasia-rahasia Nabi ada di Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Ibnu Mughirah ini bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda. Saya pernah bersama dengan Nabi dalam sebuah perjalanan, terutama ketika pulang dari perang Tabuk, perang yang paling terjauh di Persia, di Romawi itu. Ketika pulang, Nabi melakukan prosesi fatawadda. Nabi berudu, diambilkan semacam wadah, lalu dia berudu. Ya. Ketika dia berudu, ya biasa, dicuci semua proses tangan, mulut, dan seterusnya muka. Kemudian tangan sampai siku, kepala, telinga, terus sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Mughirah bin Syu'bah ini dalam berudu. Fa ahwaitu li anzi' huffai. Itu Ibnu Mughirah dalam berdiri posisi membungkuk, ingin lepaskan sepatunya Nabi SAW, hufnya Nabi SAW. Dia mau ingin lepas sepatunya Nabi SAW. Dan satu kehormatan Ibnu Mughirah karena bisa menjadi orang paling dekat dengan Nabi SAW. Dan sampai urusan sepatu mau dilepas oleh Ibnu Mughirah, itu berarti tanda kedekatan, Pak. Mungkin sebagian orang berat untuk melakukan ini, sepatunya orang dilepaskan. Tapi Ibnu Mughirah ini bukan berat, justru sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan, mengurusi manusia mulia, manusia paling hebat, manusia paling bertakwa, manusia paling dekat Allah. Dia mengurusi dan membantu beribadahnya, termasuk membantu dalam prosesi berudu. Ibnu Mughirah ketika itu mau turun, mau li'anzi', mau melepaskan sepatunya Nabi SAW. Faqal, kata Nabi SAW, da'huma, biarkan saja, biarkan saja. Wahai Mughirah, biarkan itu sepatu, tidak usah dibuka, jangan dibuka, biarkan saja, tidak usah dibuka. Itu sepatuku itu, humaknya ini kembalinya kepada khuf itu, sepatu, ya sepatu kulit, Pak, dan paling kuat ini sepatu kulit yang memang dipakai untuk perjalanan. Meskipun sebagian ulama menyamakan dengan kaos kaki, tapi pendapat yang terkuat termasuk di kitab Syarah Bulughul Maram
Syarah di itu bab sebelum salam itu dibedakan antara sepatu dengan kaos kaki. Ya, dia bedakan antara kaos kaki dengan sepatu. Karena kaos kaki itu ya terbuat dari kain dan tidak kuat dipakai berjalan, dan itu mudah dibuka kapan saja. Sementara ini sepatu memang terbuat dari, biasanya dulu orang buat dari kulit yang dipakai. Meskipun sepatu sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya sama. Mungkin ada yang utuh, ada yang sudah robek. Tapi di sini secara mutlak adalah khuffa. Khuffai itu dua sepatunya ini. Jadi dua sepatu, Pak, bukan sepatu, bukan satu sepatu. Bukan satu sepatu, dua sepatu. Jadi dua mesti diusap duanya, bukan salah satunya. Dan ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari situ, bahwa satu, Rasulullah SAW mengajari kita bolehnya saling ta'awun di dalam perkara ibadah. Nabi beribadah wudu, ada yang bantu, boleh saling membantu, Pak. Kalau kita ambilkan orang untuk bisa wudu dan seterusnya perkara berkaitan, kalau itu dilakukan dengan keikhlasan, itu menjadi pahala tersendiri. Apalagi pada orang-orang yang dimuliakan seperti Rasulullah SAW, itu kebanggaan dan kehormatan pada Syu'bah, ya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Biarkan keduanya itu, yakni sepatuku, jangan dibuka. Jadi kadang dalam perkara ibadah jemaah sekalian, sepatu tidak usah dibuka. Dalam berwudu tidak usah dibuka, tidak usah. Dengan syarat fa inni, karena sesungguhnya saya, kata Nabi SAW, ada khaltuhuma, saya masukkan itu kakiku ke dalam sepatu itu dalam keadaan takhiratain, dalam keadaan suci. Berarti syaratnya untuk bisa mengusap sepatu ini, satu adalah dalam keadaan takhiratain, dalam keadaan orang itu suci, dalam artian orang itu tidak berhadas besar. Kalau orang itu wajib mandi, Pak, oh tidak sah, dia harus buka. Kalau wajib mandi. Kalau cuma berhadas kecil, cuma dia wajib berwudu, tidak perlu dibuka. Seperti kita di pesawat, tidak perlu dibuka sepatu, sholat pakai sepatu saja. Kita berjalan sepanjang perjalanan, maka bapak-bapak sering melihat orang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu pakai sepatu, dan sebagiannya sholat dengan pakai sepatunya. Itu boleh. Ya. Cuma kalau di sini kita masuk di Masjid Baitur Rahmah baru pakai sepatu, kurang ajar. Tapi kalau berwudu tidak dilepas sepatu, itu boleh. Ya. Syaratnya sepatunya menutup memang mata kaki atau anggota wudu di bagian kaki, itu sepatu. Yang kedua, dalam keadaan takhiratain, dia dalam keadaan suci. Maka apa yang dilakukan begitu? Kata Nabi SAW, famasaha alaihima, maka dia mengusap keduanya. Nah, di sini syarat pertama adalah takhiratain, kemudian yang kedua lakukan famasaha alaihima, dia sapu keduanya.
sepatu itu disapu keduanya. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim menyepakati hadis ini. Jadi jangan keheran Pak, jika mengusap sepatu ini diamalkan oleh sebagian orang. Ya. Dan ini kita lihat di kalangan para ulama jumhur mengatakan ini lebih utama daripada mencuci kaki. Lebih utama. Karena buktinya Rasulullah SAW, sahabat Al-Mughirah ini mau membantu, kata Nabi, da'huma, tidak usah kau buka. Dan amalan Nabi SAW ini tentu amalan utama. Dan ini yang dipakai oleh jumhur mayoritas ulama, bahwa jika seandainya ada pilihan dua-duanya bisa lakukan, dibuka atau dilepas, di posisi begini lebih utama diusap saja. Ini bukan rukhsah saja, tapi memang keutamaan. Karena Rasulullah SAW ketika sahabat Al-Mughirah ini mau melakukan, katakan da'huma, tinggalkan, tidak usah kau lakukan itu. Betapa syariat ini jamaah sekalian mudah, ada hal-hal tertentu berubah, dan itu yang lebih tinggi. Dan Nabi memberikan contoh, bukan memberi pilihan, tapi justru memilihkan. Tidak usah kau buka, biarkan saja.